warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajam dahar ya, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah sattar. La ilaha illallahul ghaffar. La ilaha illallahul qahhar. La ilaha illallahul jabbar. Al-wahidul qahhar. Al-azizul ghaffar. Muqaddirul aqdar. Mukawwirul layli ala nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه في جملة الأخيار. وصلى الله على النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا الذي يسجد في أمام الله في يوم المحشر. نبينا المختار مولانا سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المطهر وأصحابه المهاجرون والأنصار. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. جنات عدن جنات عدن يدخلونها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان حبيبنا سيد المرسلين. Amin. Amin. Angkat tangannya, amin. Minta barokah dari Allah karena ayat Al-Quran yang hebat turun saat ini di tempat ini. Minta hajatnya, amin. اللهم أكرمنا في هذه الساعة من الإجابة والبركة بواسطة القرآن العظيم على لسان سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين صلوات الله سلامه عليه وعلى آله أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد وآله خير الوراء سجيا. واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله يا ذا العلا في هذه الليلة ومن كل الليالي يا أكرم الأكرمين يا الله ya Gusti. Saat ini kami di depan pintu rahmatmu, di depan pintu karohmamu, di depan pintu barokahmu ya Rabbana ya
Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sampaikanlah hajat-hajat kami serta daripada ibadah di dalam puasa Ramadan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Sami'id Du'ana, birahmatika ya Maulana, innaka antallahu waliyuna, ya dzal ula fi hadhihi al-laila wa min kulli layali, walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah. Yang saya hormati Al-Mukhtaramin Bapak Kiai Haji Masihin, yang terhormat Bapak Kiai Zainal Abidin, yang terhormat Kiai Aam Alimul Huda, yang saya hormati Kiai Haji Tata Taufik, dan juga Kepala Desa Bapak Sukron, dan juga para tokoh masyarakat, para ajengan yang baru datang kita hormati, Al-Mukhtaram Kiai Adib, ajengan Oyo, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Halal bihalal. Halal bihalal ini pertama artinya menghalalkan kesalahan-kesalahan orang kepada kita, dan kita mohon kepada dan kita mengharap tetangga kita, saudara kita, kerabat kita menghalalkan atas kesalahan-kesalahan kita. Ini makna daripada halal bihalal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ini, khususnya di desa ini, dari kiainya, tokohnya, dan juga para jamaah al-mu'min wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kumpul di tempat yang penuh karomah barokah ini. Ini malam Pak, yang bapak-bapak, ibu-ibu menentukan amal-amal ibadah Ramadan kita. Ini penting. Jangan halal bihalal terus ke Bumina selesai. Tidak. Saya mau buka daripada silaturahmi yang penting. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di bulan suci Ramadan melaksanakan puasa selama sebulan. Puasa ini bukan mudah. Puasa ini berat. Orang kita ini setiap pagi minum kopi, ngudut helak, sarapan, enak tenang. Tapi bulan puasa kita bisa ngudut, nggak bisa ngopi, nggak bisa sarapan. Seperti ayam kena hujan bengong. Berat. Tapi ini dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil oleh Allah hamba-hamba Allah yang beriman. Beriman melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan zakat yang bagi yang mampu.
Jadi yang dipanggil oleh Allah hamba Allah yang beriman. Kalau imannya tipis, sehari, 2 hari, 3 hari puasa, keopatna neangan, warung ayah hordengna. Di sini barometer keimanan kita, tauhid kita kepada Gusti Allah. Kalau kita mau tahu amalan-amalan diri kita, test case, dicoba di bulan puasa bagaimana perjuangan tentang hawa nafsu kita. Dan puasa ini haknya Allah. Kenapa haknya Allah? Kalau sholat yang kita lakukan itu untuk amalan manehna, terserah kepada Anda. Sholat wajib 5 waktu, sholat lebih daripada sunnah-sunnah sampai berapapun terserah, itu amalan buat Anda pribadi. Tapi puasa haknya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hamba-hambaku yang beriman, kalau dia tidak mempunyai keimanan yang kuat, susah untuk melaksanakan puasa. Apalagi zaman ayeuna nutara aya penyakit mah begitu puasa. Aduh. Mah, penyakit mah. Aya wae alasanna. Di sini ujian buat diri kita. Tapi kalau kita lulus, hebat. Sebab bulan puasa ini haknya Allah. Allah sendiri yang memberikan upah, yang memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Hanya Allah yang menentukan si fulan aku beri sekian, si fulan aku beri sekian. Karena puasa hakna Gusti Allah. As-sawma li wa ana adzibih. Ini puasa hakku kata Allah. Jangan main-main soal puasa karena hakku. Kok bisa begitu, Beb? Contohnya, maaf ibu-ibu, setiap bulan ada halangan, tidak bisa sholat, dilarang ngaji Quran. Biasanya gegap dinten 7 bersih boleh dibolehkan sholat dan ini. Tapi setelah dia bersih, di wanita-wanita ini bersih, gak wajib untuk melaksanakan godok sholat. Karena ini ibadah sholat untuk pribadi kita. Tapi puasa, Bu, yang di belakang jangan rame, Bu. Kalau puasa berapa hari tidak melaksanakan ibadah puasa? 5 hari, 6 hari, 7 hari. Setelah lebaran wajib hukumnya untuk membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan haknya Allah. Jangan main-main tentang haknya Allah. Siapapun dia akan dihancurkan oleh Allah. Dan bulan puasa ini setiap detik seperti jantung kita, dek 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 dek. Itu detik-detik itu, setiap detik Allah menurunkan rahmat kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Setiap detik selama 24 jam terus sampai di bulan akhir daripada bulan Ramadan diobral oleh Allah rahmat untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu waktu malam pertama kita melaksanakan tarawih menuju ke masjid, idza awwalu lailah min lailatir Ramadan sukidatis syayatin wa maradatul jinni fayughlabu abwabin nar wa lam yufta minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlagu minha bab wa yunadi munadi kulla laila ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyas syarr aksir walillahil utaqau minan nar. Waktu malam pertama
kita menuju ke masjid. Di situ Allah SWT memberi jaminan kepada hambanya dari godaan-godaan setan. Setan diikat. Kumaha setan diikat? Padahal setan bisa jalan di urat-urat badan kita. Pak, Bu, puasa itu seluruh badan kita ini cahaya nur. Biar tahu Bapak. Tuh. Seluruhnya nur. Setan gak mampu masuk ke dalam badan kita. Kenapa bisa begitu? Karena seluruh badan kita tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan bulan puasa Ramadan, apapun yang dilakukan semuanya pahala. Bahkan tidur dihitung oleh malaikat. Sabaraha jam tidurnya semuanya pahala hanya di bulan puasa. Hebat bulan puasa. Wa maraddatul jinni, jin-jin kafir yang diperalat oleh dukun-dukun gak mampu untuk menyerang orang karena dijaga oleh Allah. Siapa orang-orang tersebut melaksanakan ibadah puasa, dijamin oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malam pertama Ramadan ditutup pintu azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka pintu rahmat oleh Allah. Bahkan orang-orang kafir yang mereka terus mendapatkan siksa-siksa fitnatul kubur di bulan Ramadan diliburkan oleh Allah SWT. Karena di bulan Ramadan seluruh kitab sucinya Allah diturunkan di bulan Ramadan. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga sehingga aroma surga mengelilingi ahli barzah, mencium nikmatnya daripada aroma surga. Lalu kita sampai daripada apa? Lailatul Id, sudah sebulan. Lailatul Id, Rasulullah mengatakan apa dalam hadisnya? Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shoma wa qama ma'a imanan wa ihtisaban ghufira lahu kayaumin waladathu ummuh. Waktu Lailatul Id, malam lebaran, kita mengeluarkan zakatil fitrah. Kenapa zakatil fitrah? Kita untuk siapa ini? Karena wajib untuk menzakati seluruh organ tubuh kita. Bang, udah sare. La ilaha illallah. Karena malam lebaran itu wajib, biar orang miskin tetap harus mengeluarkan. Harus upaya untuk mengeluarkan zakatul fitrah. Untuk apa itu zakatul fitrah? Menzakati seluruh organ tubuh kita. Karena selama 1 bulan seluruh organ tubuh kita, jantung, limpa, paru-paru, semuanya berzikir kepada Allah. Lalu di malam lebaran kita zakat untuk organ tubuh kita, menyatakan syukur ke Gusti Pangeran Allah Jalla Jalla. Lalu apa kata Rasulullah? Begitu dilepas tangan kita dari niat zakatul fitrah, kayaumin waladathu ummu, seperti kita baru lahir dari rahim ibu-ibu kita. Antara kita sama Allah beres sudah. Dosa apapun yang kita lakukan, tetapi di bulan Ramadan kita taubat, kita melaksanakan daripada kewajiban-kewajiban kita sampai klimaksnya zakatul fitrah. Lalu kita menzakatkan untuk seluruh organ tubuh kita sehingga organ tubuh kita suci. Di situ Allah menghapus seluruh dosa kita. Tapi ingat Pak, antara kita sama Allah selesai. Itu banyak hamba Allah diparkir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Antara dia dengan Allah selesai sudah. Hablun minallah selesai sudah. Tinggal apa? Hablun minan nas.
antara manusia dengan manusia. Ini yang diparkir menunggu hamba-hamba Allah untuk menyatakan minal a'idina wal faizin. Malam ini malam penentuan daripada amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan diremehkan, ini masalah besar. Makanya mang, kalau nggak tahu bener halal bihalal badai naon ini dan lain-lain sebagainya, inilah kunci untuk masuk kepada kesuksesan di dalam perjalanan hidup kita. Ini malam justru disinilah kita bermaaf-maafan dengan tetangga, dengan kolega, dengan sanak saudara kita, agar apa? Dia menghalalkan dosa-dosa kita dan kita menghalalkan dosa-dosanya kita. Baru yang diparkir oleh Allah terangkat. Seluruh dosa kita habis lunas antara kita dengan Allah dan antara kita dengan manusia. Ini penting. Apa di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka hamba-hambaku, kata Allah, yang mereka menuntun satu sama lain, menyampaikan dengan rasa tulus ikhlas, dengan memaafkan satu sama lain. Yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum. Karena apa? Karena kita takut besok Pak Bu dikubur. Ini rentetan daripada dikubur. Tidak cukup dikubur, besok di yaumil qiyamah. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, akan dihisab oleh Allah. Tapi kalau kita legowo, kita lillahi ta'ala, kita maafin, insya Allah tidak akan mendapatkan masalah-masalah di kubur maupun masalah-masalah di yaumil qiyamah. Saya ulangi lagi Pak Bu, antara kita sama Allah selesai sudah, karena kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi antara kita dengan tetangga, antara kita dengan saudara, antara kita dengan kawan-kawan yang lainnya masih ada dendam, masih ada tidak suka, masih ada yang macam-macam, terutama ibu-ibu. Bu, dengarkan omongan saya. Ini penentuan tentang amal-amal ibadah Anda kepada Allah. Jangan sampai Ramadan yang 1 bulan kita melaksanakan sia-sia. Maafkan orang yang jahat sama kita. Karena apa? Ada Gusti Allah. Jangan takut. Orang yang memaafkan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan doanya didengarkan oleh Allah. Dan apa yang diminta oleh sang hamba, karena sang hamba memegang pilar-pilar Gusti Allah, akan diampuni dan doanya, hajatnya akan diparingi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting biar tahu antum. Bukan halal bihalal setelah selesai sudah, bukan ini tujuannya untuk merangkum pribadi-pribadi kita tentang amal-amal ibadah kita. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi, kita bertemu, kita menyampaikan, kita memaafkan karena Allah, bukan karena dia kaya dan lain-lain sebagainya, bukan. Tapi dari lubuk hati kita maafkan. Apalagi kalau dia pergi ke dukun, laknatullah, yang dilaknat oleh Allah. Berhenti di sini, sadar, karena kita akan masuk kubur.
Lalu masalahnya bukan soal takut, siang-siang gak kubur, bukan. Apa yang kita bawa? Sayang, kalau sudah 1 bulan, ya Ustaz, dengarkan saya, jangan lihat HP. Ini tidur, ini baca HP, itu rame. Akhirnya saya baca doa. Dengarkan, ini ilmu yang belum tentu Anda semuanya mendengar. Sebab saya lihat para mubalighin hanya bisa banyol, bisa bikin ketawa, tapi nggak berpikir yang sesungguhnya apa yang terjadi kepada diri kita. Dan saya setiap mubaligh, biar bapak-bapak dengar semuanya, harus tahu, setiap mubaligh itu direkam oleh Allah, bukan suara saya. Apa saya berbicara dari mulut saja atau dengan hati, ini akan direkam. Besok di Yaumil Qiyamah, biar tahu para ulama-ulama banyak yang kejebur ke jahanam. Biar antum tahu. Satu tafsir ayat mengatakan waqifuhum wa innahum mas'ulun. Berhentikan mereka, kata Allah, dia bertanggung jawab. Fenomena di Yaumil Qiyamah, dikumpulkan penjilat-penjilat ulama-ulama. Setelah dikumpulkan oleh ini, lalu Allah memerintahkan malaikat, wasilhum ila jannah, antarkan mereka ke surga. Begitu dekat, setelah dekat surga, apa kata Allah? Waqifuhum, berhentikan mereka. Fa innahum mas'ulun. Hei fulan, kamu begini. Hei fulan, hei fulan, hei fulan. Dibuka semuanya. Lalu apa kata Allah? Ya malaikati wasilhum ila jahannam as-sa'ir. Antarkan mereka ke jahanam yang paling panas. Begitu dekat itu ulama-ulama penjilat-penjilat yang suka ketawa-ketawa di mimbar. Mereka semuanya nangis. Ditanya sama malaikat, limada takun? Kenapa anda menangis? Seandainya aku tidak mencium aroma surga, seandainya aku tidak melihat bagaimana keadaan surga, aku nggak menyesal. Sekarang aku sakit benar dan menyesal. Apa kata Allah? Aku lebih sakit daripada kalian. Waktu kalian hidup di dunia menjual namaku. Waktu kalian di dunia mencari uang karena aku, kamu jual kalam-kalamku. Ini hari kamu rasakan pembalasanku. Ini ulama. Makanya kita ini harus sadar bahwa kita ini akan sendirian besok. La sahibatihi wala bani. Istri nggak kenal suami, suami nggak kenal istri. Kullun ya'malu ala syakilati. Semua akan membawa apa yang dia lakukan. Mari, Ramadan ini mempunyai karomah yang besar. Ramadan mempunyai imbas di dalam perjalanan hidup kita. Yang tadinya kita malas tentang sholat, dengan rahmatullah, apalagi di bulan Ramadan, dia mendapatkan rezeki dari Allah, Lailatul Qadar. Habis lebaran, dia lebih jaga-jaga tentang agamanya. Karena sahabat-sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar? Apa kata Nabi? Setelah Ramadan, ibadahmu lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu tanda-tanda daripada umatku mendapatkan rezeki dari Allah, Lailatul Qadar. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita menyadari. Saya kasih tahu terutama ibu-ibu, tetangga itu kadang-kadang bu membawa ke surga, kadang-kadang membawa ke neraka. Itu tetangga. Jangan terpancing oleh tetangga. Banyak di mana-mana, apalagi di kampung, di desa. Tetangga ini kadang-kadang jadi racun. Kita pakai gelang, diomongin saya, anu. Kita begini, omongan. Jangan didengarkan selagi kita ini benar. Ini penting. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk dia di surga Allah. Jaris su' wa qati'ir rahim. Tetangga yang busuk hatinya gak bakal masuk surga, kata Rasulullah. Dan apa? Yang memutuskan silaturahim.
Hati-hati. Pernah sahabat datang sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku heran dengan tetanggaku. Wanita ini kalau sudah jam 3 akhir ler, aku mendengar suara gemericik dia uduk segala macam. Tapi anehnya, kalau siang hari suka nguping sama tetangga, suka ngomongin tetangga. Apa kata Rasulullah? Fa innaha min ahlin nar. Dia adalah kayu bakarnya neraka. Bukan dia nggak sholat. Makanya malam ini keluar dari sini, yang belum selesaikan. Jangan merasa gengsi derajat kita turun, tidak. Orang yang datang diangkat oleh Allah derajatnya. Karena ini menyangkut pribadi kita. Sudahlah, jangan dendam, bawa dendam. Orang kalau memaafkan rezekinya ditambah oleh Allah. Doanya didengar oleh Allah. Apalagi dia sholat sunnah memohon kepada Allah, cespreng sama Allah dikasih. Apa? Hatinya baik kepada tetangga, hatinya baik kepada keluarganya. Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada hasut. Ini penting. Jangan malam ini duduk dengan kopiah baju koko, tapi hati kita kotor. Sayang. Mari robah. Kita, Allah SWT nggak ikut campur urusan pribadi kita. Kita ini dikasih akal. Untuk apa? Untuk berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik. Insya Allah dengan pertemuan malam yang penuh karomah barokah ini, kita akan merubah cara berpikir kita. Jangan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita punya utang, datangin Pak, saya belum ada uang Pak. Sabar, begitu saya dapat uang saya bayar. Selesai. Jangan ngomongkan di belakang. Akhirnya jadi fitnah. Jangan. Itu menghancurkan kehidupan kita sendiri. Kita ini dilarang ghibah, membicarakan hal orang lain. Mari kita build up keluarga kita. Kita bangun keluarga kita. Mari dengan karomah barokahnya Ramadan, insya Allah kita mendapatkan jalan yang sejahtera. Karena diniatin hati. Kalau tanpa niat nggak bisa. Niatkan hati. Saya akan merubah tatanan kehidupan kita. Allah akan membantu dengan niat kita, terutama rezeki kita. Lalu apa? Penyakit yang ada dalam diri kita diobati langsung oleh Allah. Karena apa? Hati baik. Coba perhatikan orang yang hasut, orang yang dengki iri. Pertama penyakitnya paru-paru. Suka mikirin orang lain. Syeta. Bukan mikirin, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Alangkah adilnya itu hasut. Sebelum dia menghasuti orang lain, sebelum dia iri sama orang lain, hatinya sendiri sudah sakit lebih dulu. Alangkah adilnya itu hasut dan alangkah adilnya itu iri. Mari kita robah. Kita sudah mendapatkan piala dari Allah. Apalagi kita bubar dari ini tempat. Kita maafkan dan lain-lain sebagainya. Ini penting. Lalu apa? Ini ayat diteruskan dalam surat Ar-Ra'd. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Orang yang baik hatinya lalu lebih kurang tentang kesalahan orang, disiapkan oleh Allah surga. Jannatu adniyatu akan dimasukkan surga Allah. Kenapa? Bukan kita sendiri. Kita ini sekarang malam ini duduk karena kita mengikuti ayah kita. Ayah kita mengikuti kakek kita. Kakek kita sampai ke karuhun kita yang mengajari tentang daripada adab wal akhlak wasilaturrahim. Besok di yaumil qiyamah satu rombongan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sama lain bergandeng-gandengan. Karuhunnya di depan sebagai imamnya.
mantunya, cucunya, semuanya. Ini Quran Pak, bukan dongeng, Quran. Tolong dipikir. Besok di yaumil qiyamah, dan ini Allah yang berfirman. Wa man sholaha min abaihim, ayah kita, kakek kita, engkong kita, sampai karun-karun kita, itu dijadikan oleh Allah satu barisan, satu sama lain memegang sambil berjalan sampai di depan pintu surga, di stop oleh malaikat. Man antum, siapa kalian? Apa amalan kalian? Pemimpin keluarga kita, mungkin seorang lebih alim dari yang lainnya, dia menyatakan bahwa kami hidup di dunia senantiasa menyelenggarakan silaturahim, memaafkan daripada satu sama lainnya, dan kami menyambung silaturahim karena Allah. Sehingga malaikat mengatakan apa? Salamun alaikum, salam sejahtera, bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Waktu kamu hidup di dunia, kamu mau rendah hati, memaafkan dan dimaafkan. Ini hari Allah mengumpulkan, inilah tempat yang abadi buat kalian. Dimasukkan surga oleh Allah. Seluruh keluarga kita, dari karhun kita, ayah kita, kakek kita, anak kita, istri kita, mantu kita, semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga. Ini beruntungnya halal bihalal. Jangan halal bihalal hanya bersenang-senang selesai, bukan begitu. Ini Quran, bawa pulang, ini kalam saya. Besok yang belum selesai, selesaikan. Besok yang belum kita datangin. Apalagi yang muda wajib mendatangin yang tua. Hanya menyatakan mohon maaf bila ada kesalahan dan lain-lain sebagainya. Nanti pegang omongan saya, rezeki Anda akan ditambah oleh Allah, penyakit Anda akan disembuhkan oleh Allah. Karena apa? Karena hati kita, roh kita sudah bersih. Makanya banyak orang Islam yang sakit karena rohnya kotor, rohnya hitam. Kenapa? Sholatnya main-main, puasanya main-main, merasa dirinya kaya. Lalu apa? Melaksanakan umroh, sejagat raya dia tahu bahwa dia melaksanakan umroh. Sombong, lalu meremehkan satu yang sama lain. Itu rohnya hitam. Kalau sholatnya melayang-layang kemana-mana, urusan duit dikejar sampai malam. Ini orang-orang yang gak tahu budi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita robah cara hidup kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kita kecuali kita berubah. Mari mulai besok kita robah tatanan kehidupan kita. Dekatkan, jadikanlah rumah kita rumah Islamiyah. Apa bagaimana rumah saya? Bangkitkan sholat, apalagi sholat jamaah di dalam rumah kita. Subhanallah. Tapi saya nggak kaget, di mana-mana sama begini. Kenapa? Setan itu nggak pergi ke gereja. Setan nggak pergi ke warung-warung. Tapi setan mungkin ribuan di sini. Setiap orang disebul itu. Begitu selesai, nggak bisa tidur sampai pagi. Kok melek terus? Harus ada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dimana ini tentang daripada silaturahim. Ini penting supaya bapak-bapak, ibu-ibu tahu bahwa yang saat ini pemuda-pemuda kita mengadakan halal bihalal bukan percuma. Pahalanya besar, sangat besar. Kalau kemarin kita ngeluarin zakat fitrah, antara kita sama Allah selesai. Antara kita dengan kita, antara manusia dengan manusia, itu paling berat. Dan insya Allah saya yakin, sangat yakin, antum ini semuanya orang-orang ibadah. Anda ini semuanya umat Kanjeng Nabi Muhammad. Pasti ada perubahan. Perubahan
itu diniatkan, bukan perubahan. Bangkitkan supaya apa? Rezeki kita makmur, anak kita menjadi soleh dan soleha. Apalagi zaman sekarang, apalagi nanti tahun 2004. Hati-hati, jangan salah pilih. Itu saja saya ngomong. Jangan salah pilih. Seperti ini, Joko Dolok ini merugikan Islam, benci sama Islam, terang-terangan, bahkan makan babi di depan rakyatnya dan mengaku Islam. Baru ini kali ini negara kita ini punya presiden Sontoloyo ini. Keterlaluan sudah. Ini sudah gak ada ampun sama Allah. Hanya tunggu waktunya aja. Kenapa? Pak Bu, umat Muhammad ini umat yang selalu berpikir kalau dia orang soleh, dia merasa bertanggung jawab. Dia setiap malam mohon sama Allah, bukan tidur seperti kita. Para wali-wali Allah itu banyak di negara kita, dan mereka itu kalau malam nggak pernah tidur mendoakan tentang negara kita. Jangan kita seperti nggak mau tahu, jangan. Hati-hati, demi Allah, siapapun yang nerima duit untuk melaksanakan, memenangkan, dilaknat oleh Allah. Itu uangnya uang penyakit. Walaupun dikasih 500.000 seminggu beat, tapi 5 tahun yang ditunggu. Kayak sekarang ini. Mau ngomong apa kita? Hati-hati. Jangan karena partai. Besok kita dikubur, malaikat mungkar wa nakir nggak bakal tanya sama kita. Asep, partai naon itu? Nggak ada. Mari kita doakan negara kita ini. Ini ya Allah, sudahlah Anda ini di Kuningan, di pedalaman lagi. Untung nggak kenal macam-macam, nggak lihat macam-macam. Tapi kalau yang di Jakarta, demi Allah kadang-kadang saya nggak bisa tidur. Yang saya pikirkan itu bukan diri saya, umat. Sekarang mau diadu domba antara Islam dengan Islam. Yang penting istiqomah, nyoblos yang betul-betul dalam lubuk hati kita. Kalau ada yang datang ngasih duit, terima, jangan minta, terima. Tapi soal nyoblos, kumaha engke. Itu saya kasih tahu. Kalau datang dikasih duit nggak minta, tapi harus milih sesuatu. Jangan pilih yang dekat sama Allah, pilih yang takut sama Allah, pilih yang mereka ini bertanggung jawab, yang mempunyai agama. Sekarang agamanya duit. Antum ini di Jawa Barat surga. Kalau ke Sulawesi, ke Maluku, orang kita diinjek-injek sama Cina. Mau ngomong apa? Memang sengaja dibuat begini. Dalangnya salib. Kenapa? Orang-orang salib gak mampu melawan kita. Dia datang ini nih, jahanam supaya perang sama kita. Hati-hati. Tahun 2004 jangan melihat sesuatu hijau mata kita, jangan. Ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Jangan perjuangan karun-karun kita percuma. Dia mendoakan kita, kita mendoakan mereka. Dengan apa? Dengan supaya negara ini betul-betul makmur, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Perhatikan ya. Tolong perhatikan. Kenapa Allah menurunkan bencana-bencana besar di tempat mayoritas Islam? Kenapa Allah memberikan bala di Banda Aceh? Padahal Banda Aceh ini Serambi Mekah. Kenapa Allah menurunkan bencana-bencana di Nusa Tenggara?
Di sana terkenal dengan 1000 masjid. Kenapa di Palu, Sulawesi diturunkan bencana sama Allah? Karena di sana bagaimana ya? Sudah terang-terangan gomelut wanita sama wanita, laki sama laki. Lalu Cianjur ini gempa kenapa? Baru setelah gempa terbuka, paling terbesar LGBT di Jawa Barat adalah di Cianjur. Dihancurkan oleh Allah SWT. Banda Aceh kenapa hancur? Dari tahun 1937 sampai 1950 penjajah gak berani tidur di Aceh. Dia jajah tapi gak berani tidur. Kalau Portugis atau Nika Gurkha atau VOC, kalau dia tidur di Aceh besoknya jadi bangkai. Solid umat Islam. Lalu apa? Tahun 2002 tahun 2002 belum pernah nyanyian di tengah kota Aceh. Haleluya. Tanggal 25 Desember. Tidak cukup siang hari di tengah-tengah kota Banda Aceh, malamnya di pesisir laut, mabuk-mabukan, pista-pistaan. Itu Aceh, pabriknya syuhada. Hampir setiap 10 meter ada jasadnya syuhada, itu di Aceh. Syuhada gak mati, Pak. Ini Quran yang memberitahu kita, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dia ini hidup, hanya jasadnya dikubur, tapi rohnya hidup. Inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah. Bagaimana orang sudah mati kok dikasih rezeki oleh Allah? Dua hal tafsir Jalalain. Pertama mengatakan apa? Rohnya diberi kebebasan oleh Allah. Yang kedua, doa-doanya masih didengar oleh Allah. Anak cucunya nggak benar, syuhada itu menangis di kubur, minta sama Allah. Pesta telanjang bulat mabuk-mabukan di pesisir laut sampai setengah 1, jam 1 kurang, serdadunya Allah yang namanya tsunami hancur. 2 jam, yang kaya, yang miskin, yang penjabat semuanya mati di tempat itu di Aceh. Lalu NTB 1000 masjid. Ternyata apa? Di sana banyak ulama, tapi diem. Kenapa? Karena ada keluar daripada NTB itu ada namanya tempat kota atau desa Gili. Desa Gili ini pesisir laut. Itu kalau masuk ke sana harus bayar. Kenapa harus bayar? Karena di pulau itu ada namanya pulau nudis. Kalau orang masuk ke sana laki perempuan harus telanjang bulat. Didatengin oleh orang-orang kafir. Ulamanya diam. Allah bikin gempa, semuanya hancur. Palu, siapa yang menyangka? Itu wali kotanya mau menghidupkan hal-hal yang syirik kepada Allah. Syirik, begitu dilaksanakan acara syirik dengan adat istiadat sana yang macam-macam dan lain sebagainya di sisi lain, saat itu habis kota Palu. Yang lebih mengerikan, satu kampung di situ laki perempuan, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu kampung LGBT. Itu subhanallah Pak, kebesaran Allah. Mungkin Anda nggak pernah dengar atau nggak pernah ditayangkan oleh televisi. Tahu, itu dibuka oleh Allah buminya. Masuk mereka, ditutup lagi oleh Allah. Kalau Allah sudah murka, al-bala'u ya'ud. Mari selamatkan negara kita.
Jangan sampai ulah mereka kita mendapatkan imbas. Ini saya penting, saya nggak tahu. Tahun depan itu sudah mulai lain. Dari sekarang saja sudah lain. Dan lain-lain sebagainya. Lalu oligarki atau cukong-cukong sudah menyiapkan mungkin ratusan triliun untuk menyuapi orang supaya menang mereka. Kalau menang mereka, tunggu saatnya Pak, Bu, tunggu. Pegang omongan saya, pegang omongan saya, akan hancur umat Islam. Ini, pegang omongan saya. Kalau Anda masih repot dengan 100-200 ribu, tunggu saatnya. Ini sekarang yellow light, tahu yellow light, lampu kuning, bisa hijau bisa merah. Sekarang kita di kuning. Sadar Pak, sadar. Sudahlah, kita ini nggak main-main dan lain sebagainya. Sebagai penutup, barusan kita baca Ratib Samsis Sumus ala Idrusil Akbar. Di para ulama habaib ada 3 ratib yang terkenal. Ratib yang pertama Al-Idrusil Akbar, yang kedua Ratib Al-Attas, yang ketiga Ratib Al-Imamul Haddad. Tiga-tiganya ini bagus, tapi waktunya tidak bersamaan. Ratib Al-Idrus sampai Al-Attas 147 tahun bedanya. Lebih tua Al-Idrus. Al-Attas ke Al-Haddad 27 tahun lebih. Imamul Haddad muridnya Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa ada ratib? Ratib ini artinya mentartibkan bacaan-bacaan. Dengan komposisi sedemikian rupa, ada yang dimaksud. Kalau Sayyidina Al-Idrus, dia menciptakan ratib ini karena di zamannya krisis tauhid dan krisis moneter, ekonomi hancur di zamannya. Karena dia pemimpin, didatangi oleh para ulama. Ya Imam, mintakan sama Allah agar dicabut krisis tauhid dan krisis moneter ekonomi. Beliau mengatakan, saya hamba Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ini solusinya. Siapapun yang membaca, insya Allah akan diambil krisis tauhidnya dan krisis ekonominya. Sehingga ditanya, kalau setiap hari baca 40 hari saja, sudah akan melihat kelainan-kelainan yang dahsyat. Sayyidina Imam Qutbil Anfas Al-Arif Billah Umar bin Abdurrahman Al-Attas menciptakan ratib setelah 147 tahun. Kenapa diciptakan? Karena di zamannya Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas banyak makhluk-makhluk halus yang mengganggu. Lalu diselesaikan juga daripada binatang-binatang padang pasir di Arab itu yang membawa racun, banyak kematian. Umat mendatangi beliau, diciptakan ratib, baca ini, insya Allah rumahmu selamat dari gangguan. Imamul Haddad di zaman beliau, kalau orang bawa dagangan, cara untuk kembali ke rumahnya dibunuh, dibegal. Lalu mereka datang sama Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Haddad, dicetak, baca. Kok kalian baca setiap malam, insya Allah gak ada perampokan, dan kalian membawa barang sampai pulang kembali selamat. Semuanya yang dibaca Quran. Al-Attas, Al-Idrus, Al-Haddad, semua diawali dengan Al-Quran. Lalu zikir, lalu komposisinya dari zikir tujuannya untuk itu semuanya. Tergantung. Jadi antara ratib dengan ratib itu tidak ada berlawanan. Satu jalan, cuman keperluannya tergantung oleh Anda. Seperti ini ratib Al-Idrusil Akbar untuk ekonomi. Yang tadinya seret jadi lancar. Yang tauhid kita lemah jadi kuat.
Karena apa? Imbas daripada bacaan-bacaan tersebut. Jadi apa yang kita baca ini mempunyai hakikat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mendapat daripada panitia ini Ratib Samsi Sumur, baca Pak setiap hari. Soal waktunya terserah, karena di pegangan kita masih ada orang mewariskan ilmu-ilmu seperti ini. Kalau nanti sudah tidak ada yang memberikan ilmu-ilmu seperti ini, kita seperti al-bahaim, tahu bahaim, seperti hewan yang tidak mempunyai akal yang benar. Mari kita pakai akal kita, kita berpikir untuk rumah tangga kita, untuk keselamatan kita. Ini hadiah daripada panitia. Ini sesuatu yang luar biasa. Sudah dapat ilmu, dapat kitab lagi. Alhamdulillah. Laksanakan tiap hari di rumah. Lihat nanti, insya Allah gak sampai sebulan Anda akan merasakan kehebatan ini. Dan saya sendiri merasakan, jamaah saya merasakan. Dan ini saya punya majelis, Pak. Bukan berlebihan. Dari Sabang sampai Merauke itu saya punya majelis. Saya mendirikan ini majelis 25 tahun. Saya tahu manis dan pahitnya. Saya menghimbau kepada Anda semuanya, apalagi yang punya sawah dan lain-lain sebagainya. Insya Allah selamat daripada hama atau warung dan lain-lain sebagainya. Mari kita buka akal kita yang benar. Mari kita merubah tatanan kehidupan kita. Sudahlah, jangan pamer-pamer kekayaan, jangan pamer-pamer kedudukan. Yang penting mari kita pamerkan kepada para malaikat kedudukan kita sebagai hamba Allah untuk dekat kepada Allah. Kalau Anda sudah dekat sama Allah, tinggal begini Allah memberikan. Kun fayakun. Itu keindahan. Kenapa para wali-wali Allah itu disebut wali Allah? Itu wali kekasih Allah. Di dalam hadits qudsi Allah mengatakan, inna awliyai ahibbai min khalqi alladzina yadhkuru bi dzikri wa udhkaru bi dzikrihim. Para wali-waliku itu kekasihku, kata Allah. Dia senantiasa mengingat aku dan aku mengingat kepada mereka. Mari jadikan diri-diri kita yang dekat kepada Allah. Sudahlah, kita ini punyanya Allah. Semua Allah Sang Maha Penentu. Mari kita tawadhu dan kita melaksanakan. Yang belum minal aidin, datengin orang. Jangan merasa gengsi jatuh, jangan. Lebih bagus di dunia jatuh daripada besok di yaumil qiyamah kita jatuh daripada siratal mustaqim. Na'udzubillah min. Insyaallah kita selamat. Ini yang saya bisa sampaikan kepada antum semuanya. Karena kita harus ada perubahan hidup. Kalau kita nggak perubahan hidup, berarti kita orang yang bodoh, kita orang yang tolol. Kenapa? Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, aku ciptakan body, kata Allah. Wa ma sawwaha fa alhamaha, setelah aku ciptakan body, aku selipkan sesuatu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, untuk memfilter perjalanan hidup kita yang baik dan tidak baik. Qad aflaha man zakkaha, alangkah beruntungnya kalau kita pakai akal. Wa qad khaba man dassaha, alangkah ruginya kalau kita tidak mengandalkan daripada pikiran atau akal yang diberi oleh Allah. Biar tahu bapak-bapak, malaikat yang dikasih hawa nafsu, hanya dikasih akal. Binatang dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Tapi manusia dikasih hawa nafsu dan dikasih akal. Disinilah kita berperang antara nafsu dan akal. Dan perlu Anda tahu, senantiasa akal ini selalu menang dan nafsu selalu kalah. Mari kita stop on, kita berhenti di sini. Kita berpikir untuk ke depan. Sekarang perjalanan Syawal sampai nanti ketemu lagi bulan Sya'ban. Semoga kita semuanya panjang umur, sehat afiat, dibuka rezekinya oleh Allah. Yang insya Allah ada niat ke haji, dimudahkan oleh Allah berangkat ke haji. Apapun yang kita hajatkan, mohon sama Allah, semoga ini malam kita semuanya mendapatkan rahmatullah. Dan harapan saya, semoga
daripada apa pertemuan malam ini, insya Allah membawa dampak positif. Dan saya masukkan ini, pegang baik-baik, yaitu salawat Nabi. Sekarang zamannya paling bagus kita membaca salawat Nabi. Ini perlu Anda tahu. Kenapa Beb? Gak ya Latif, ya Kabir, ya Alim, ya Khobir, kok salawat saja? Ingat, kita kalau membaca salawat 2 zikir, kita ini nggak tahu. Sekarang harus tahu. Waktu kita sebelum nama Kanjeng Nabi Muhammad kita sebut, kita awali dengan apa? Allahumma. Sarang-sarang. Allah. Artinya Allahumma, ya Allah yang Gusti. Demi nama-namamu yang agung, Asma'ullahul Husna, aku beruluk salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. 2 zikir. Dan sekali Anda baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita duduk belum bangun sekali, belum bangun. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, belum bangun, dikasih 3 hal oleh Allah on the spot, saat itu juga. Nggak nunggu nanti 1 jam, enggak, saat itu juga diberi oleh Allah. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra hasanat wa yamhu asyra sayyi'at wa rafa'allahu asyra darajat. Sekali kita salawat 3 hal diberi oleh Allah, 10 pahala langsung, 10 pahala. Kedua, dosa kita diambil 10, nggak cukup, dikasih lagi oleh Allah. Nah, diangkat derajat kehidupan Anda 10 derajat sekali salawat. Dan salawat ini bisa dibaca di mana-mana, walaupun Anda nggak berwudu. Naik motor, baca salawat. Naik angkot, baca salawat. Duduk, baca salawat. Walaupun nggak megang wudu. Ini ibu-ibu setiap bulan nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, dibolehkan baca salawat. Hebat salawat. Untuk zaman sekarang ini pegangan kita. Ayo sarang-sarang 3 kali. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli Sayyidina Muhammad wa ala 3 kali 10, 30. Belum 1 menit. Ibu-ibu besok robabu badai menuju ke pasar, biasa ngobrol heula ke tetangga. Nyaon teh naon? Si eta. Robabu dosa itu. Fitnatil kubur. Gak ada ampun orang yang suka ghibah. Apalagi kita injing bawa naonnya? Keranjang. Sambil baca salawat. Allahumma shalli ala Sayyidina. Bu, maka Allahumma shalli ala Sayyidina. Udah sampai salawat. Dari buminya sampai ke, dari rumahnya sampai ke pasar 50, balik 50. 100 kali 10 berapa? 1000. Sehingga dosa kita dipoles dengan pembacaan salawat kita. Dan salawat ini luar biasa. Coba Anda berpikir, orang kalau sholat wajib 5 waktu dan wajib seluruh sunnah, kalau dia nggak baca salawat di at-tahiyat pertama atau kedua, itu ditampi di Gusti Allah. Anda sekarang berpikir, siapa ini Rasulullah? Sholat kita ditentukan dengan salawat at-tahiyat pertama maupun kedua. Kalau kita nggak baca salawat untuk ditampi, insya Allah jidatnya dari sini sampai sini hijau, kuning, putih, hitam. Tapi untuk baca salawat dalam sholat udah ditampi. Harus Anda tahu figur Nabi. Lalu besok di kubur sorongan orang, malaikat mungkar wa nakir tanya, man rabbuka, man nabiyuka, siapa nabimu? Apakah engkau kenal dengan Nabi Muhammad?
Ini pegangan kita saat sekarang ini. Dan ada hadis mutawatir yang sangat kuat. Kullu doa, semua doa mahjub dunas sama. Fa idza ja'atus sholatu alayya sa'idat doa. Setiap doa enggak diterima oleh Allah kecuali diawali salawat dan ditutup salawat. Sa'idat doa itu langsung. Pegang ini Pak, Bu, pegang. Kalau kita sudah sampai setiap hari 100, hari berikutnya 200, 500, setiap hari hanya nggak sampai 1 jam bisa 1000, mungkin lebih. Lalu apa? Kita ada hubungan batin dengan Rasulullah. Apa kata Nabi? Besok aku kenali umatku dan aku memberi syafaat kepada umatku ini. Sahabat tanya, dari mana ya Rasulullah? Dari nur, cahaya. Bagaimana cahaya? Karena pembacaan salawat-salawat dari lidahnya merupakan cahaya besok di yaumil qiyamah. Mari, sudahlah. Insya Allah malam ini malam barokah, malam karomah. Sudah robah, jangan ngurusin orang, ngurusin keluarganya. Bu, jangan ngurusin suami, abah, jangan ngurusin tetangga, ngurusin suami, ngurusin anak. Perhatikan rumah yang gak perhatian sama suami, rumah yang suka ngomongin orang. Kalau suaminya datang, bawa peti, bawa jengkol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, kopi. Nggak ada akhlak, karena repot urusan orang lain. Tapi kalau wanita yang soleha, suaminya datang, assalamualaikum, waalaikum. Sebelum suaminya datang, udah pakai baju yang wangi, pakai minyak wangi setengah liter, bedaknya setengah kilo. Datang, assalamualaikum, salam. Tos dah, tos ngopi, tos. Terus silang, yuk sama-sama mandi. Itu berarti jannati. Ini udah gitu. Orang yang perempuan yang suka ngomongin orang di rumahnya, rumahnya sial. Udah gitu nggak hormat sama suaminya. Ketiga kalau tidur mantatin suaminya. Udah gitu apa? Pakai kutang BH sambungan peniti. Mari robah Bu, robah. Insya Allah di bulan Syawal ke depannya insya Allah dapat barokah. Ayo, insya Allah langsung doa atau gimana? Ayo kita baca doa bersama. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatis salihah ala ma nawaina wa ala ma nawah sahibil wilayah wal maqam Maulana Sunan Gunung Jati Al-Arifillah Syarif Hidayatullah wa jamil arwahil awliya'illah syuhada'illah jahidina fi sabilillah أينما كانوا أحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم نهدي إلى أرواح أصحاب القبور. Ciawi? Bukan. Babakan. Ciawi lor. Khususan ahli kubur min abaunah, orang-orang tua kita yang ada di alam kubur, khususnya ahli Korea ini dan guru-guru agama kita. Semoga malam ini mereka mendapatkan derajat dari Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah, dan mereka bahagia anak cucunya hadir di majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatis salihah wa ila hadratil habibil a'dham Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, saya kok semangat ini walaupun sebagian tidur. Saya mau baca doanya Rasulullah. Setelah selesai, bapak-bapak, ibu-ibu minta sama Allah. Ini doa mustajab. Yang ngudut, yang rokok supaya dimatiin tuh, yang di belakang. Saya baca, ikutin. Ayo, Allah. La ilaha illallah. Mangga. Semangat. Al-mawjud fi kulli
لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله angkat tangannya الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mohon minta sama Allah, minta pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya waktunya dialah yang menentukan. بالقبول لحضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Sareng-sareng. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bersama-sama. إن الله وملائكته يصلون
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.